Baik, Bapak Ibu, tema kita luar biasa hari ini. Tema kita adalah kasih setia Tuhan. Saya berikan judul kasih setia tanpa batas waktu. Kasih setia yang tidak mengenal waktu, kasih setia yang tidak lekang oleh waktu. Ya, ada PowerPoint-nya sudah disiapkan. Oke. Baik, Bapak Ibu, dan temanya kita ambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Bisa nggak kelihatan ya? Oke deh. Baik, 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. Bapak Ibu, ini ayat yang luar biasa karena ayat ini menjadi crescendo, menjadi puncak dari puji-pujian Daud ya, ketika dia bawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Kalau Anda tahu sedikit cerita latar belakangnya, bahwa beberapa tahun sebelumnya ya, cukup lama Daud pernah bawa tabut perjanjian itu, tapi dalam perjalanan ada peristiwa yang terjadi yang sangat meresahkan Daud, karena ketika kereta itu goyah dan kemudian ada Usa yang mencoba menahan tabut perjanjian supaya jangan jatuh, tapi kemudian Tuhan menyambar dan orang ini mati dan menimbulkan kegemparan, sehingga Daud merasa sangat takut, sangat gentar, karena khawatir nanti ada hal yang sama terjadi, ada bencana terjadi, sehingga akhirnya tabut itu ada di tempat yang lain, di tempat Kiryat Yearim, Bapak Ibu. Dan di situ kemudian mereka merasa baik-baik saja dan semuanya berjalan dengan normal, tapi Daud merasa bahwa keberadaan tabut itu sangat penting karena itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Dan Daud sebagai Raja Israel sangat mementingkan, memprioritaskan, mengutamakan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan dilambangkan dengan tabut itu, sehingga kemudian dia berinisiatif untuk membawa tabut itu kembali. Dan di dalam perjalanan puji-pujian dinaikkan, Daud menari-nari luar biasa dan mengabaikan kedudukannya sebagai raja, tidak lagi mengingat bahwa dia punya posisi yang tinggi, tapi dia ingin menumpahkan semua sukacitanya oleh karena tabut itu dibawa kembali ke Yerusalem. Nah, dalam puji-pujian yang panjang, indah sekali, kalau Bapak Ibu bisa baca dari kitab 1 Tawarik pasal 16, maka puncaknya adalah seperti ayat yang kita baca di hari ini. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. Next slide please. Alkitab berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Oke, mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara kuat, lantang, mantap. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kebanyakan kita bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena mujizat Tuhan. Tidak salah dengan itu, tidak keliru dengan itu semua, karena memang Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk kembali kepada landasan iman Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, itu ada dasar yang tidak pernah berubah dan harus dibangun atas dasar yang tidak pernah berubah. Apa itu? Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak boleh meletakkan iman kita atas perbuatan Tuhan. Kenapa demikian? Karena perbuatan Tuhan berubah-ubah. Apa yang dia kerjakan pada hari ini tidak berarti dia harus kerjakan besok. Apa yang dia kerjakan pada seseorang tidak harus dia kerjakan kepada kita. Allah berdaulat untuk memberikan mujizat, memberikan pertolongan, memberikan berkat di dalam kedaulatannya secara penuh. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa berkata gini, Tuhan, orang itu diberkati, berkati saya juga dong Tuhan. Kalau tidak, Engkau pilih kasih, Tuhan, Engkau sembuhkan orang itu, sembuhkan
tidak engkau membeda-bedakan anak-anakmu? Bapak Ibu, memang tidak sama. Perbuatan Tuhan kepada masing-masing orang tidak sama. Tetapi Bapak Ibu, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada setiap orang sama dan tidak pernah berubah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita membangun iman kita atas kebaikan Tuhan, maka kita akan punya iman yang tidak mudah tergoncangkan. Dan kebaikan Tuhan itu diwujudkan di dalam perbuatan Tuhan yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, saya percaya Anda dan saya adalah orang tua yang baik. Setuju katakan amin? Orang tua yang baik tidak selalu memberikan atau memutuskan atau mengiyakan permintaan anak-anaknya. Ketika anak-anak meminta sesuatu yang tidak tepat, yang tidak waktunya, yang tidak layak pada waktu itu, orang tua akan mengatakan tidak. Atau mungkin kalau kita punya 3 anak dan kebetulan anak yang lebih dewasa sudah usia lebih dari 17 tahun dan dia bisa naik motor dan kita kasih kesempatan naik motor karena dia sudah punya SIM. Adiknya yang kecil umur 10 tahun mungkin sudah bisa naik motor, tapi kita akan bilang sama adiknya, kamu tidak boleh naik motor. Adiknya akan protes, kenapa kakak boleh, kenapa saya tidak boleh? Berarti papa dan mama gak sayang saya, papa dan mama tidak mengasihi saya, membedakan saya dengan kakak. Bukan. Papa mama tetap mencintai anak-anaknya, tetapi buat yang lebih dewasa dengan peraturan yang ada di negara kita, dia bisa. Adiknya masih 10 tahun tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan membangun iman atas berkat, mujizat, pertolongan, karena bisa berbeda. Tapi saya pastikan kepada kita semua yang tidak berbeda dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Artinya bahwa apapun yang terjadi pada kita, kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan setia kepada kita. Apapun yang terjadi, kadang-kadang hal yang menyenangkan, kadang-kadang hal yang cocok dengan kita, kadang-kadang hal yang sesuai dengan doa kita, kadang-kadang hal yang bertentangan. Tapi di dalam segala yang dia berikan, dia pasti memberikan di dalam kebaikannya dan di dalam kesetiaannya. Tuhan tidak pernah sekalipun, sedetik pun, sekecil apapun punya maksud jahat sama kita. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa bencana ini datang dari Tuhan. Jangan kita juga mengatakan kecelakaan ini karena Tuhan yang memang merencanakannya. Tidak. Tuhan itu terlalu baik untuk melakukan yang tidak baik. Dia terlalu baik di dalam kasihnya kepada kita sehingga tidak ada pikiran sedikit pun untuk mencelakakan kita. Apa itu kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan adalah dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata mercy. Mercy itu artinya kemurahan. Apa itu kemurahan? Kemurahan itu artinya Tuhan memberikan kepada saya apa yang tidak layak saya terima. Tuhan memberikan kepada saya apa yang sebetulnya saya tidak layak untuk menerimanya. Apa itu yang diberikan? Apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Natal bicara apa Bapak Ibu? Natal bicara tentang Allah yang menjadi manusia. Allah yang turun menyerupakan diri sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk memberikan kepada manusia apa yang tidak layak mereka terima. Apa itu? Apa yang layak manusia terima? Kita harus jujur, kita harus sadar diri, kita harus terbuka, kita harus rela bahwa manusia itu berdosa. Dan upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah sakit penyakit. Itulah upah dosa.
Tetapi ketika Yesus datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia, lahir dari rahim seorang manusia, Yesus datang bukan untuk menghukum. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Allah datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengasihi. Mengapa dia harus datang menjadi manusia? Supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Kalau dia datang sebagai satu sosok yang supranatural, satu sosok jin yang mengerikan, dia nggak bisa menjangkau manusia. Tidak ada manusia yang mau didekati oleh satu sosok yang mengerikan. Dia menjadi sama seperti kita. Dia merasakan sama seperti kita. Dia jadi sama seperti kita supaya dia bisa menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu bukan manusia. Yesus itu bukan nabi. Yesus itu bukan tokoh yang dituhankan. Bukan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Yesus bukan manusia yang kita anggap jadi Tuhan. Itu satu pelanggaran besar kepada kekristenan dan juga kepada keyakinan yang lain. Bagaimana mungkin ada seorang manusia kita perlakukan, kita hormati sebagai Tuhan? Itu sangat buruk, itu sangat keliru. Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih setia, pengampunannya. Dia memberikan kepada kita kebaikannya. Dia membuka jalan buat kita supaya kita bisa sampai ke sorga. Dia mengampuni kita. Sehingga di dalam kekristenan Bapak Ibu, sorga itu bukan sebuah pencapaian, itu bukan sebuah prestasi, itu bukan suatu harapan, tapi sorga adalah sebuah kepastian. Karena sorga itu pemberian. Kenapa orang percaya, anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa yakin masuk sorga? Apakah karena kita hidup lebih baik daripada yang lain? Tidak. Apakah kita lebih saleh daripada yang lain? Tidak juga. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya hidupnya juga tidak sesuci orang lain. Kenapa kita bisa percaya dengan yakin bahwa kita masuk sorga? Karena di dalam Yesus, sorga itu diberikan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Beroleh itu apa? Mendapat, bukan mencapai, bukan memenuhi syarat, bukan. Tidak ada manusia memenuhi syarat masuk surga, Bapak Ibu. Tidak ada. Kenapa? Surga terlalu suci untuk manusia yang merasa dirinya suci. Surga terlalu kudus untuk orang-orang yang mengklaim dirinya adalah orang-orang kudus. Dosa manusia memisahkan Allah dan manusia. Dan Allah datang dan berkata, kalau kau percaya kepada anak tunggal yang kuberikan kepadamu, engkau tidak binasa, melainkan beroleh. Nah, kata beroleh itu seringkali fokus kita dalam Yohanes 3:16 itu pada hidup kekal. Tapi saya ingin memberikan kepada kita fokus beroleh. Beroleh artinya apa? Mendapat. Jadi kekristenan itu bisa mendapat, bisa pasti masuk surga. Kenapa? Karena diberi. Kalau diberi itu pasti, saudara. Kalau diberi itu tidak ada keraguan. Tapi kalau dicapai, itu kan pertanyaannya begini, bisa atau tidak ya? Dan ujungnya apa? Semoga bisa. Semoga bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya sudah, apa boleh buat? Tidak. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan memberikan kepastian. Yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, hidup yang kekal adalah kemurahan Tuhan.
Tuhan memberikan kepada kita apa yang saya tidak layak terima. Atas dasar apa kita boleh masuk surga? Emang kita suci? Emang kita nggak pernah bohong? Emang kita nggak pernah nyakitin orang? Pasti banyak, pasti kita sering. Tapi kok bisa kita yakin masuk surga? Iya, karena kita mendapat kemurahan dari Tuhan. Mercy, kasih setia Tuhan. Baik, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang saya bagi buat kita semua sehubungan dengan ayat mas yang menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi Natal harus dimulai dari hati yang bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang 1 tahun ini. Bapak Ibu, kalau kita ingat teman-teman kita, saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang ada teman dekat, keluarga, kerabat, hari ini tidak lagi bersama dengan kita. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka entah ada di mana, mungkin mereka sudah pulang ke rumah Bapak. Pertanyaannya adalah, kenapa kok mereka duluan, kenapa kok bukan kita? Artinya apa? Kalau kita masih diberi hidup hari ini, itu sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat realitas hidup, tidak berarti yang muda akan hidup lebih panjang. Tidak berarti yang tua akan cepat pulang. Tidak. Tidak berarti yang sehat bisa hidup lebih lama. Tidak berarti yang sakit-sakitan akan kembali lebih cepat. Tidak. Hidup penuh dengan misteri. Kalau kita hari ini bisa merayakan Natal, ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Natal adalah momen yang tepat untuk mengembalikan rasa syukur. Bersyukur bukan karena hidup selalu mudah. Bersyukur bukan karena semua doa sudah dijawab. Belum. Kita masih punya banyak kerinduan, kita masih punya banyak keinginan dan belum dijawab. Tapi kita bersyukur karena apa? Sampai hari ini Tuhan tetap setia menyertai kita. Gereja ini berdiri sampai hari ini karena Tuhan menyertai. Anda dan saya bisa datang beribadah bersama-sama karena Tuhan menyertai kita semua. Banyak orang kehilangan sukacita Natal bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena lupa bahwa sampai hari ini Tuhan masih baik dan selalu baik. Itu sebabnya tema ini sangat penting Bapak Ibu. Ayat yang sudah kita sering baca, ayat yang kita sudah hafal, tapi kalau kita mau mendalaminya, di ayat inilah iman kita akan kokoh, teguh dan tidak tergoyahkan. Yaitu apa? Percaya bahwa God is good all the times, and all the times God is good. Dan ingat baik-baik, yang disebut dengan kebaikan itu bukan bicara tentang perbuatan. Sebab kalau bicara perbuatan, ada yang cocok sama saya, ada yang gak cocok sama saya. Yang cocok sama saya kita bilang kebaikan, yang gak cocok sama saya kita bilang Tuhan jahat sama saya. Tidak, Tuhan tidak pernah jahat kepada kita. Bapak Ibu, bersyukur dan berterima kasih itu 2 hal yang berbeda. Ini satu khotbah yang lain yang panjang Bapak Ibu, tapi saya hanya berikan ringkasannya saja. Kita berbeda antara berterima kasih dan bersyukur. Di dalam bahasa Inggris terima kasih disebut thankful dan bersyukur disebut grateful. Bedanya di mana? Bedanya adalah bahwa terima kasih itu reaktif, spontan, formal, sosial. Tadi saya datang, disambut, kemudian Pak, mari silakan duduk. Pasti saya bilang terima kasih, spontan. Tapi bersyukur itu bukan spontan. Bersyukur itu berkelanjutan. Bersyukur itu mendalam. Bersyukur itu proaktif, bukan reaktif. Tidak perlu menunggu sebuah tindakan datang, tapi hati kita melimpah dengan syukur. Yang kedua, berterima kasih pemicunya adalah balasan atas sebuah tindakan yang spesifik. Tetapi bersyukur
Itu pemicunya adalah kita sadar kita masih bisa hidup, kita berterima kasih, kita mengapresiasi hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Lepas daripada apakah kita melewatinya dengan senang, dengan senyum, atau dengan tangisan. Karena di dalam perjalanan hidup kita, antara suka dan duka, antara tawa dan air mata, antara pagi dan malam, itu pasti silih berganti. Pasti silih berganti. Tapi orang yang bersyukur, dia tidak peduli dengan keadaan. Karena bersyukur itu muncul dari hati karena sebuah apresiasi. Berterima kasih durasinya singkat, sesaat. Terima kasih. Tapi seketika bisa hilang. Ketika terima kasih, tapi kemudian ada hal yang menyakitkan, hilang terima kasihnya. Tapi kalau bersyukur, itu jangka panjang. Berterima kasih fokusnya pada penghargaan terhadap orang lain. Tapi bersyukur itu fokusnya kepada kesadaran pada diri. Gak perlu menerima sesuatu yang menyenangkan. Tapi asal bisa hidup saja, sudah bersyukur. Bisa bernapas saja, sudah bersyukur. Ketika saya bertumbuh dalam pelayanan Bapak Ibu, anak-anak muda, kami ikut dalam sebuah retreat. Mentor kami bilang begini, dan saya tidak akan pernah lupa itu seumur hidup saya. Dia bilang begini, anak-anak muda, kalau besok pagi, kau bangun pagi, dan kau bisa gerakkan kakimu, bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk itu. Waktu muda, saya nggak mengerti saudara, kenapa mesti bersyukur? Apa yang hebat dengan bisa menggerakkan kaki? Semua orang kalau bangun bisa menggerakkan kaki. Sejalan dengan bertambahnya usia, saya mulai mengerti. Ada banyak orang malam hari tidur tidak bisa bangun pada besok pagi. Kenapa? Ada sesuatu terjadi, kena stroke, kena serangan jantung. Saya menemukan begitu banyak. Ada orang yang malam hari tidur dengan baik, pagi hari nggak bisa bangun, atau ketika dia bangun harus bangun di rumah sakit. Kemudian saya mengerti, ya Tuhan, kalau pagi hari saya masih bisa gerakan kaki saya, itu tanda saya harus bersyukur kepada Tuhan. Gak ada alasannya, tapi bersyukur kenapa? Mengapresiasi masih bisa hidup pada hari ini. Berikutnya lagi Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah contohnya. Contohnya adalah berterima kasih adalah terima kasih sudah datang. Selesai. Terima kasih atas apa pemberian. Selesai. Tapi bersyukur itu artinya kita datang sama Tuhan, bilang, Tuhan terima kasih keluarga saya, anak-anak saya, mantu, cucu saya, semua sehat. Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena ada sesuatu yang panjang, ada sesuatu yang terus berkelanjutan. Yang pertama, Natal menjadi momen yang bagus untuk kita bersyukur, bukan cuma berterima kasih, bukan cuma berterima kasih. Biasanya Bapak Ibu, ya, di acara-acara Natal selalu ada sesuatu yang dibagikan. Ya, maaf, saya tidak tahu hari ini, tapi mungkin ada. Setidak-tidaknya Anda sudah dibagikan lilin, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, apakah Anda bersyukur atau Anda berkata gini, mong lilin tak wae, gitu saudara? Itu namanya orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak tahu berterima kasih. Baik, yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar? Yang kedua adalah bersyukurlah sebab ia baik. Apa artinya? Kebaikan Allah dinyatakan di dalam Natal. Natal memberitakan bahwa kebaikan Allah lebih besar dari kegagalan manusia. Bapak Ibu tolong renungkan baik-baik ini. Kenapa sih ada Natal? Kenapa sih Allah harus jadi manusia? Kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkan manusia. Usaha manusia untuk mencapai Allah berakhir dengan semoga. Ya, kalau bisa syukur, kalau nggak bisa ya udah, apa boleh buat. Manusia diliputi dengan ketidakpastian. Manusia tidak punya kepastian, keyakinan, semuanya semoga, mudah-mudahan. Tapi saya bilang kepada kita semua, melalui Natal, pertanyaan, semoga, keraguan menjadi tanda seru
kesaktian. Karena ada kelahiran Yesus yang mau menyelamatkan manusia, sekarang keselamatan itu menjadi lebih pasti. Dan kenapa Tuhan mau hadir? Karena kasih Tuhan lebih besar dari dosa manusia. Yesus datang untuk yang lelah, untuk yang gagal, untuk yang tersesat, untuk orang yang tidak merasa layak untuk mendapatkan pemulihan. Yang ketiga, yang terakhir, kita cepat Bapak Ibu, waktu saya sudah habis. Yang ketiga adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu disambung dengan ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah inti dari Injil, bahwa kasih setia Tuhan, kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih manusia. Kasih Tuhan itu, kasih manusia adalah kasih yang bersyarat. Aku mengasihi kamu jika, dan itu wajar saja, wajar saja. Ya kalau kamu baik, ya pasti aku baik sama kamu. Kalau kamu menolong aku, satu kali aku menolong kamu. Nanti kalau aku ulang tahun, kamu kasih aku kado. Nanti kalau kamu ulang tahun, tak kasih kado. Tapi kalau aku ulang tahun, kamu tak kasih kado, ya minta maaf. Nanti kalau kamu ulang tahun, yo aku pura-pura lupa. Kenapa lah? Kau tidak kasih aku kado kok? Gitu kan saudara ya? Jadi manusia itu selalu memakai timbangan. Apa yang dilakukan kepada kita, itu hal yang sama kita lakukan kepada orang lain. Bersyukur Tuhan sama kita gak pakai timbangan Bapak Ibu. Kalau Dia pakai timbangan, kita semua cemplung neraka. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Dan Anda tahu nggak? Untuk masuk neraka tidak perlu dosa besar. Untuk masuk neraka tidak perlu dosa yang mengerikan. Satu dosa yang paling kecil yang kadang-kadang kita tidak sadar sudah cukup membawa orang masuk neraka. Kenapa begitu? Kenapa jahat sekali Pak? Itu kan cuma dosa kecil. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi. Ketika ada seorang yang ditanya, kenapa dosa besar tidak beda dengan dosa kecil? Lalu kemudian orang ini, filsuf ini melempar batu, dan batu itu tenggelam. Kemudian dia melempar kerikil itu juga tenggelam. Dia melempar kerikil lebih kecil, juga tenggelam. Dia bilang, itulah dosa, tidak mengenal besar atau kecil. Sehingga kalau tidak ada kasih yang tak bersyarat, kita nggak akan bisa lolos dari hukuman. Puji Tuhan, kasih Allah, kasih yang tak bersyarat. Kasih yang tak bersyarat bilang apa? Kasih walaupun aku tetap mengasihimu, walaupun kamu berdosa. Aku tetap mengasihimu, walaupun kamu menyakiti hatiku. Aku tetap mengasihimu, walaupun engkau mendurhaka kepadaku. Itulah kasih Yesus. Jadi dalam kekristenan, dalam Alkitab tidak ada yang disebut dengan asap dan sengsara dari Allah kepada manusia. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, bukan Allah punya kasih, bukan Allah sumber kasih, tapi Allah adalah kasih. God is love. Karena Allah adalah kasih, Dia tidak bisa melakukan hal yang lain kecuali Dia mengasihi. Kasih setia Allah tidak dibatasi waktu, tidak dibatalkan oleh kesalahan, dan tidak habis karena dosa. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kasih setia Tuhan bukan hanya untuk dirayakan, tapi untuk dihidupi. Bapak Ibu, 2026 bukan tahun yang baik. Orang mungkin bisa optimis, orang bisa berkata, enggak, pasti lebih baik. Alkitab mengatakan tidak lebih baik. Karena semakin lama dunia semakin rusak, orang semakin rusak, keadaan semakin rusak. Tidak lebih baik. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semua, di tengah-tengah dunia yang tidak baik, kita tetap punya Allah yang baik kepada kita. Itulah kekuatan kita, itulah pengharapan kita. Natal memanggil kita untuk merayakan kasih setia Tuhan. Artinya mengampuni seperti kita telah diampuni.
Mengasihi bukan karena layak, tetapi karena kasih. Menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Kasih setia Tuhan harus mengalir dalam keluarga, di dalam gereja, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kata-kata Natal, tetapi dunia membutuhkan orang yang lebih banyak hidup dengan kasih Natal. Saya berharap itu ditemukan di jemaat GBI Gunung Padang ini, Bapak Ibu. Lebih banyak praktek tentang hidup kasih. Bukan cuma menyuarakan kasih, tapi hidup dalam kasih. Jadi kesimpulannya adalah Natal mengingatkan kita bahwa 3 hal. 1, Tuhan itu baik. Yang kedua, kasih-Nya setia kepada kita. Dan yang ketiga, kesetiaannya berlaku untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi pada dunia ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena itu, dengan yakin dan percaya, kita mau katakan bersama-sama bahwasanya 1, 2, 3, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua.